لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Qorun bukanlah sekadar cerita dari masa lalu, melainkan pelajaran yang abadi. Dia yang diberkahi dengan kekayaan yang tak terhingga, namun hatinya terperangkap dalam labirin kesombongan dan ketidakpedulian. Kekayaan yang seharusnya menjadi sarana untuk berbagi dan berbuat baik, malah menjadi belenggu yang menjerumuskan ke dalam kehancuran. Seorang lelaki dari keturunan Bani Israel, Qorun dikenal karena keinginannya yang besar untuk mengubah takdir kemiskinannya melalui berkah yang ia harapkan dari Nabi Musa alaihissalam. Namun, kekayaan yang melimpah dan akhir hidupnya yang tragis telah terabadikan dalam ayat-ayat Al-Quran serta penafsiran para ulama yang memberikan kita wawasan yang lebih dalam mengenai liku-liku perjalanan hidupnya yang penuh warna. Berawal dari kesederhanaan yang tulus, Qorun merangkak naik menjadi simbol kekayaan yang memabukkan dan keangkuhan yang memuncak. Namun, kisahnya yang dramatis ini mengajarkan kita sebuah pelajaran yang tak ternilai, bahwa kesederhanaan dan ketakwaan adalah perisai terkuat kita dalam mengarungi lautan godaan dunia yang tak terbatas. Tersembunyi di sebuah lembah yang terlupakan, tak jauh dari reruntuhan kota Mesir kuno dan dalam bayangan piramida yang megah, Qorun bin Yasura bin Qahits menjalani hidupnya di daerah tersebut. Meskipun ia adalah saudara sepupu Nabi Musa alaihissalam dan dikenal sebagai pria yang saleh, Qorun terbelenggu oleh kemiskinan yang menyelimuti hidupnya. Namun di tengah kesederhanaan yang menemani hari-harinya, hati Qorun tetap dipenuhi dengan iman yang kuat dan ketekunan dalam beribadah yang tidak pernah luntur. Dalam sebuah riwayat dikisahkan, pada suatu hari ketika cahaya matahari perlahan tenggelam, Qorun berjalan mendekati Nabi Musa alaihissalam. Di tepian sungai Nil, Nabi Musa sedang khusyuk dalam doanya. Dengan wajah yang tampak gelisah namun dihiasi harapan, Qorun mengungkapkan isi hatinya. "Wahai Nabi Allah, saudaraku yang terkasih, aku datang kepadamu dengan beban yang membebani hatiku. Kemiskinanku telah menjadi penghalang dalam ibadahku dan usahaku untuk membantu sesama. Aku memohon, berdoalah kepada Allah untukku, semoga aku diberkahi dengan kekayaan. Dengan itu, aku bisa lebih mendekatkan diri kepadanya dan memberikan lebih banyak kepada mereka yang membutuhkan." Nabi Musa alaihissalam menatap Qorun dengan pandangan penuh kasih dan pemahaman. Dalam kesunyian yang mendalam, Nabi Musa alaihissalam mengangkat kedua tangannya dan menengadahkan kepalanya ke atas. Matanya tertutup dengan penuh kekhusyukan. Dengan suara yang lembut namun penuh keyakinan, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon dengan tulus agar Qorun diberkahi dengan kekayaan yang akan digunakan untuk tujuan-tujuan yang mulia dan bermanfaat. Mukjizat pun terjadi. Tidak lama setelah itu, Qorun menemukan rahasia alkimia yang luar biasa, sebuah formula untuk memurnikan emas. Penemuan ini segera mengubah nasibnya. Dari keadaan yang dulunya sederhana dan serba kekurangan, dia dengan cepat berubah menjadi salah satu individu terkaya di antara Bani Israel, memulai era baru kemakmuran yang belum pernah terlihat sebelumnya. Kekayaan yang melimpah tidak menggoyahkan keimanan Qorun, sebaliknya ia semakin tekun dalam ibadah. Suara merdunya yang mengalun indah saat membaca kitab Taurat mengantarkannya pada julukan Al-Munawwir yang memiliki arti yang menerangi. Di bawah kesunyian malam, ia berdiri di depan rumahnya yang sederhana. Qorun mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Allah. "Ya Tuhan, Engkau telah memberiku lebih dari yang kupinta. Maka berilah aku kekuatan untuk memanfaatkan kekayaan ini di jalan-Mu, untuk membantu sesama, dan untuk semakin taat beribadah kepadamu." Namun, kekayaan sering sekali membawa godaan yang tak terduga. Meskipun Qorun tetap teguh pada imannya,
bayangan kesombongan dan kelalaian mulai merayap mendekat. Lembah yang dulu tenang kini menyaksikan perubahan yang akan terjadi dalam hidup Korun. Peralihan dari kesalehan menuju kesombongan yang akan meruntuhkan segala-galanya. Seiring berkembangnya kekayaan Korun, begitu pula ambisinya yang semakin membesar. Dengan tekad yang kuat, Korun bertekad untuk membangun sebuah istana yang megah, yang keindahannya akan menyaingi piramida-piramida yang terkenal pada zamannya. Dengan rencana ambisius ini, Korun mendekati Fir'aun, mengungkapkan hasratnya untuk mendirikan sebuah istana yang akan menjadi pusat perhatian, berdiri gagah di samping istana kerajaan. Namun, Fir'aun yang tidak ingin keagungan istananya dilampaui, menolak permintaan Korun dengan tegas, tidak mengizinkan pembangunan yang dapat menyaingi simbol kekuasaannya itu. Fir'aun berkata dengan suara yang berwibawa dan penuh otoritas, "Engkau tidak boleh membangun istana apapun di sini." Nada suaranya menegaskan larangan tersebut tanpa ruang untuk negosiasi. Menanggapi itu, Korun menjawab dengan nada yang mencerminkan kekecewaan, namun tetap tenang. "Tetapi tuanku, cahaya kemegahan yang ingin kubangun ini tidak akan mengaburkan sinar kekuasaanmu. Ia hanya akan menambah keindahan yang sudah ada dan memperlihatkan keagungan kerajaan kita kepada dunia." Akan tetapi Fir'aun tetap pada pendiriannya. Namun tidak ingin menyulut amarah Fir'aun lebih jauh, Korun menghindari konfrontasi. Dia juga menghindari gagasan membangun istana di tengah-tengah pemukiman Bani Israel, karena dia merasa tidak ingin terkait dengan kondisi mereka yang lebih rendah. Maka Fir'aun menawarkan solusi, yaitu ada sebuah lahan luas di wilayah Fayyum, di mana Korun bisa membangun sebuah bangunan atau istana tanpa batasan. Di tepi yang subur dari sungai Fayyum, Korun memulai proyek ambisiusnya dengan semangat yang membara. Dia memerintahkan para arsitek dan pekerja terampil untuk mengangkat istana yang menakjubkan dari tanah. Sebuah struktur yang dirancang untuk mempesona siapa saja yang memandangnya. Istana ini bukan hanya sebuah tempat tinggal, itu adalah monumen yang mencerminkan kekayaan luar biasa dan kecanggihan Korun, sebuah simbol dari kekuatan dan pengaruhnya. Dalam jantung istana, Korun membangun Al-Kunuz, yaitu sebuah gudang penyimpanan yang megah dan luas. Ruangan ini dipenuhi hingga ke langit-langit dengan emas yang berkilauan, perak yang bercahaya, dan permata yang berharga. Semua tersusun dengan indah dan rapi. Al-Kunuz adalah bukti nyata dari kemewahan yang legendaris yang kisah-kisahnya telah terlupakan oleh waktu. Namun, kekayaan yang melimpah dan pembangunan istana yang megah ini tidak datang tanpa konsekuensi. Untuk mencapai visi Korun akan kemewahan yang tak tertandingi, tanah dieksploitasi secara intensif. Sumber daya alam dikeruk dengan rakus tanpa mempertimbangkan kerusakan yang ditimbulkannya. Hutan-hutan ditebang, gunung-gunung digali, dan sungai-sungai dikeringkan, semata-mata untuk mengumpulkan bahan-bahan yang akan digunakan dalam konstruksi istana yang mewah. Dampak dari eksploitasi ini tidak hanya terasa pada alam, tetapi juga pada kehidupan orang-orang di sekitarnya. Mereka yang sebelumnya hidup selaras dengan alam, kini menemukan sumber penghidupan mereka terancam. Keindahan alam yang pernah menjadi kebanggaan mereka kini berubah menjadi bentang alam yang tandus dan gersang. Semua demi memuaskan hasrat Korun akan kemewahan yang tak ada habisnya. Saat berita tentang kegiatan Korun menyebar, kaumnya mencoba mengingatkannya. Dalam pertemuan di depan istana yang hampir selesai, seorang bijak dari Bani Israel mendekatinya. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran. "Wahai Korun," katanya dengan suara yang gemetar namun penuh otoritas, "kenapa engkau membanggakan diri dengan harta yang bisa saja lenyap? Janganlah engkau terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Ingatlah dari mana engkau berasal dan untuk apa harta itu sebenarnya diberikan." Namun hati Korun telah berubah. Kata-kata penuh hikmah yang dulu ia dambakan, kini terasa seperti bisikan angin yang hanya lewat saja. Di dalam hatinya sebuah benih kesombongan telah tertanam. Perlahan tumbuh dengan setiap batu yang diletakkan pada istananya yang menjulang tinggi.
Kekayaan dan kekuasaan yang dimiliki Qorun semakin memabukkan dirinya, seolah-olah ia tenggelam dalam lautan harta yang tak bertepi. Hari demi hari, ia semakin menjauh dari kebenaran dan kerendahan hati yang pernah menjadi bagian dari dirinya. Dahulu, ia dikenal sebagai seseorang yang rendah hati dan penuh kebijaksanaan. Namun kini, semua itu telah terkikis oleh gemerlap emas dan gemuruh pujian yang memenuhi telinganya. Kekayaan yang berlimpah telah mengubah pandangannya terhadap dunia, membuatnya lupa bahwa semua yang ia miliki adalah amanah yang harus dijaga, bukan untuk disombongkan. Kini, Qorun berjalan dengan kepala yang terangkat tinggi, tidak lagi melihat ke bawah, tidak lagi mengingat asal-usulnya, dan tidak lagi merasakan kebutuhan untuk bersyukur atas segala yang telah diberikan kepadanya. Setiap hari keangkuhannya semakin nyata, simbolisasi dari ego yang terus mengembang. Ketika berjalan di antara rakyatnya, Qorun sengaja menjulurkan kainnya sepanjang 1 jengkal. Sebuah tindakan yang sengaja dilakukan untuk memamerkan kain mahal dan membedakan dirinya dari mereka yang lebih rendah. Perbendaharaan yang luasnya tak terbayangkan dikunci dengan kunci-kunci kulit yang besar dan berat. Setiap satu kunci seukuran jari telunjuk manusia. Namun bukan hanya kekayaan materi yang dia banggakan, melainkan pula pengiringnya. 600 pelayan dibagi rata antara laki-laki dan perempuan, 4.000 pengawal yang gagah, dan sebuah kafilah dengan 4.000 kendaraan berkuda, serta 60 unta yang semata-mata bertugas membawa kunci-kunci dari perbendaharaannya yang luas. Dalam hatinya, Qorun mulai percaya bahwa dirinya berada di atas semua termasuk Nabi Musa alaihissalam. Dia memandang kekayaannya tidak sebagai berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan hasil dari usaha dan kecerdasannya sendiri. Sikapnya yang merendahkan ini berujung pada penolakan terang-terangan terhadap hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama ketika ditantang oleh Nabi Musa alaihissalam untuk mematuhi perintah zakat, sebuah kewajiban bagi setiap orang yang beriman bagi yang mampu. Sesungguhnya Allah memberi wahyu agar memerintahkanmu mengeluarkan zakat dari hartamu. Kata Nabi Musa kepada Qorun dalam satu pertemuan di tengah kerumunan, "Berilah 5 dirham dari setiap 200 dirham yang kamu miliki." Namun Qorun menolak dengan keras. Wajahnya yang semula penuh kepuasan berubah menjadi ekspresi penuh kebencian. "Kenapa aku harus memberi?" kata Qorun. "Harta ini aku peroleh dengan ilmu dan keahlianku, bukan karena belas kasihan dari siapapun," serunya di depan kerumunan, menolak konsep bahwa kekayaannya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seharusnya dibagi. Nabi Musa alaihissalam dalam usahanya untuk meredam situasi dan membimbing Qorun kembali ke jalan yang benar, bahkan menawarkan keringanan. "Baiklah, jika 5 dirham terasa berat, keluarkanlah 1 dirham dari setiap 100 dirham yang kamu miliki." Namun Qorun tetap keras kepala dan menolak. "Tidak, aku tidak akan memberikan berapapun. Aku mendapatkan semua ini melalui ilmu yang aku miliki, bukan karena perintah dari siapapun." Kesombongan dan kedurhakaan Qorun semakin jelas, menguak jauh dari nilai-nilai yang seharusnya dijunjung. Ia tidak hanya menolak untuk mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga secara terbuka menentang nabinya, memprovokasi sebuah pemberontakan yang akan menyebabkan kehancuran total. Ketidakpuasan Qorun terhadap Nabi Musa alaihissalam berubah menjadi aksi yang jahat. Dengan kekayaannya, dia merencanakan fitnah yang keji, bertujuan untuk menghancurkan reputasi dan kepemimpinan Nabi Musa di antara Bani Israel. Dalam pertemuan rahasia dengan para pengikutnya, dia berkata, "Sungguh, Musa tidak akan puas sampai dia menguasai semua yang kita miliki. Kita harus bertindak." Pengikutnya yang sudah teracuni oleh hasutan dan keserakahan setuju tanpa ragu. "Kami akan mengikuti pendapatmu," jawab mereka serentak, terjerumus dalam rencana gelap yang sudah disiapkan oleh Qorun. Dengan kejahatan yang direncanakan dengan cermat, Qorun memanggil seorang wanita penghibur dan memberinya tumpukan uang. Dia memerintahkan untuk berbohong, mengaku telah melakukan perbuatan terlarang dengan Nabi Musa alaihissalam.
Wanita itu meski ragu-ragu, tergoda oleh kekayaan yang ditawarkan untuknya, dan setuju untuk menjadi bagian dari konspirasi tersebut. Hari penghakiman tiba. Qorun dan pengikutnya berhadapan dengan Nabi Musa dan Bani Israel, bertanya tentang hukum pencurian dan zina, mencoba menjebak Nabi Musa alaihissalam dengan kata-katanya. "Wahai saudara Musa," ucap mereka sambil menatap tajam, "bagaimana menurutmu dengan hukuman bagi pencuri?" Nabi Musa alaihissalam menjawab dengan tegas, "Hukumannya adalah dipotong tangannya, meskipun itu aku sendiri yang melakukannya." "Maka bagaimana dengan hukuman bagi orang yang berzina?" tanya mereka lagi dengan senyuman sinis menghiasi wajah mereka. Nabi Musa alaihissalam tidak berbelit dan menjawab, "Hukumannya adalah dirajam atau dicambuk, meskipun aku sendiri yang melakukannya." "Tapi wahai Musa," seru mereka, "kau telah berzina dengan seorang perempuan." Tuduhan itu membuat Nabi Musa terperangah. Namun sebelum ia bisa berkata apa-apa, mereka membawa wanita penghibur yang sudah mereka siapkan sebelumnya. Saat perempuan itu tampil di hadapan Nabi Musa alaihissalam, dengan penuh keyakinan ia bersumpah, "Demi Allah, aku tidak pernah melakukan tuduhan yang mereka lancarkan ini. Aku bersaksi bahwa engkau bersih, dan Allah pasti akan membersihkanmu dari fitnah keji ini. Engkau adalah utusan Allah. Mereka telah memberikan harta yang begitu banyak kepadaku agar mengaku telah berzina denganmu." Bani Israel terdiam, terpaku oleh kebenaran yang terungkap. Nabi Musa terjatuh dalam kesedihan dan kelegaan. Beliau bersujud dan menangis. Hatinya penuh dengan rasa syukur karena dibersihkan dari tuduhan yang memalukan. Dalam saat krusial itu, wahyu turun kepada Nabi Musa alaihissalam, memberinya kekuatan dan otoritas yang belum pernah ada sebelumnya. "Aku telah menjadikan bumi tunduk kepadamu, perintahlah dia sesukamu." Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, memberikan bukti kepada semua yang hadir bahwa Nabi Musa alaihissalam meski difitnah tetap menjadi pilihan dan utusannya. Pada momen dramatis itu, kebenaran terungkap. Dan Bani Israel menyaksikan kegagalan upaya Qorun untuk merusak reputasi Nabi mereka, menegaskan kembali kepercayaan mereka pada keadilan dan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Setelah kebenaran terungkap, Nabi Musa menghadapi Qorun dan pengikutnya yang masih berdiri di atas permadani mewah mereka, simbol kemegahan yang telah membawa mereka pada kehancuran. Saat itu, dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa memerintahkan bumi, "Wahai ciptaan Allah, telanlah mereka." Pada saat itu juga tanah mulai berguncang dan retak, membuka celah besar tepat di bawah kaki Qorun beserta para pengikutnya. Dengan panik dan ketakutan yang mendalam, mereka mencoba melarikan diri, tetapi terlambat. Permukaan bumi menelan mereka mulai dari kaki hingga pinggang. Sementara mereka berteriak memohon ampunan. Tetapi amarah Nabi Musa alaihissalam belum juga hilang. Beliau memerintahkan sekali lagi, dan tanah terus menarik mereka ke bawah, hingga hanya kepala mereka yang terlihat. Lengan mereka melambai-lambai meminta pertolongan yang sia-sia. "Wahai saudaraku, ampunilah aku akan memikirkan ulang tindakanku," kata Qorun kepada Nabi Musa alaihissalam. Pada saat terakhir, ketika hanya kepala mereka yang masih di atas permukaan, Nabi Musa memberi perintah terakhirnya, dan mereka sepenuhnya ditelan oleh bumi. Hanya kesunyian yang tersisa di tempat yang dulunya berdiri penuh kesombongan dan kemegahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, mengingatkan Nabi Musa dan semua yang menyaksikan, "Wahai Musa, hambaku telah tunduk kepadamu. Mereka memohon dan meminta belas kasih, namun kamu tidak berbelas kasih, demi kemuliaan dan keagunganku. Seandainya mereka berdoa dan meminta tolong kepadaku satu kali saja, niscaya aku akan mengasihi mereka." Wahyu ini menyisakan pelajaran yang mendalam bagi Bani Israel dan bagi kita semua, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun,
dan selalu terbuka untuk pertobatan hambanya. Namun, Bani Israel yang menyaksikan semua ini berbisik satu sama lain, diliputi kecurigaan. Jika harta dan semua simpanan Qorun tidak terpendam, pasti Musa akan menguasainya. Tetapi Nabi Musa alaihissalam tahu akan pikiran mereka. Beliau pun berdoa kepada Allah, memohon agar semua harta dan simpanan Qorun juga lenyap bersama pemiliknya. Doanya dikabulkan, dan bumi pun membuka rahangnya sekali lagi untuk menelan semua yang terkait dengan Qorun, memastikan tidak ada yang tersisa bagi mereka yang masih tergoda oleh keserakahan. Peristiwa ini seperti yang tercatat dalam surat Al-Qasas ayat 81, menjadi pengingat abadi akan akhir dari mereka yang sombong dan menentang kehendak Allah. Maka kami benamkan dia, yakni Qorun, bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang nasib yang menanti mereka yang menyombongkan diri dan menentang kebenaran. Wallahu a'lam bissawab. Seiring dengan berakhirnya kisah ini, marilah kita renungkan bersama bahwa kekayaan sejati bukanlah yang terkumpul di tangan, melainkan yang terpatri di hati. Kekayaan yang membawa kita lebih dekat kepada kebaikan, kepada sesama, dan yang paling penting, kepada Sang Pencipta. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari kisah Qorun untuk selalu bersyukur dan menggunakan nikmat yang diberikan dengan bijaksana dan penuh kerendahan hati. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.